Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Recording in wabarakatuh. progress. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah nih kita kumpul dan belajar bareng lagi di Evapora kali ini. Oke, teman-teman sahabat Evaporian dimanapun Anda berada, terutama yang sudah join untuk belajar bareng, mengupas tuntas tentang materi-materi oleh expertnya hari ini. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Eva Polian dimanapun Anda berada yang sudah join gabung bersama kita untuk belajar bareng, bersinergi bareng, kita ulik, kita gali ilmunya dari narasumber yang luar biasa hari ini tentunya. Nah, hari ini tentunya bukan saja hari yang spesial karena mengawali Ramadan tentunya harus dengan lebih semangat lagi kita belajarnya ya. Lebih semangat lagi kita beraktivitasnya dan lebih semangat lagi supaya pahalanya tambah banyak, ya kan? Masa awal Ramadan lemes kan? Nah, harus kita tambah semangat lagi. Nah, sahabat Evaporian dimanapun Anda berada, hari ini tentunya hari yang spesial. Selain hari pertama bulan Ramadan, Evapora selalu menyuguhkan hal-hal yang di luar dari keinginannya, di luar dari apa yang sahabat Evaporian pikirkan gitu. Nah, mulai hari ini 1 Ramadan sampai nanti kurang lebih 30 Ramadan nanti tanggal 30 bulan Ramadan ya. Nanti Evapora akan hadir setiap hari. Kita akan belajar bareng, mengeksplor bareng bersama expertnya tentunya. Kita akan mengeksplor tentang pembelajaran khususnya untuk pengembangan UMKM di seluruh Indonesia. Nah, hari ini kita mulai di awal Ramadan ini kita akan mulai belajar mengupas tentang skill yang harus kita miliki sebagai tim produksi konten untuk meningkatkan performa konten marketing. Nah, hari ini nanti akan kita undang expert tentunya yang sudah punya banyak pengalaman yang sudah dijalaninya sehingga bisnisnya sangat berkembang. Nah, nanti sahabat Evaporian dimanapun Anda berada bisa tanya nanti via chat atau Q&A atau nanti langsung bersama narasumbernya. Tapi nanti kita akan undangnya. Terlebih dahulu kita akan sapa-sapa. Oh iya, saya sampai lupa. Nah, saya ingin menginfokan kepada sahabat Evaporian dimanapun Anda berada bahwa mulai hari ini dan seterusnya nanti Evapora akan hadir pada sore hari jam 15.45 sampai jam 17.15. Nah, nanti kita akan running juga di malam hari, dimulai dari jam 20.30 sampai selesai. Nah, nanti ada dua segmen, dua sesi nanti mulai di sore hari jam 15.45 sampai jam 17.15 dan mulai juga nanti jam 20.30 sampai selesai. Nah, nanti untuk ini dalam rangka edisi Ramadan sehingga program kita sebut sebagai ngabuburit belajar bisnis bareng expert. Nah, nanti mulai hari ini dan seterusnya nanti kita akan ngabuburit belajar dengan expert-expertnya yang kita undang. Boleh nanti sahabat Evaporian nanti request siapa nih kira-kira yang akan kita undang untuk pemateri-pemateri selanjutnya. Nah, kita akan sapa-sapa terlebih dahulu sebelum kita hadirkan expertnya. Kita akan sapa-sapa terlebih dahulu. Boleh nanti Kang Monitor, boleh Kang Operator ya. Boleh nanti teman operator teman tim operator boleh tampilkan, nanti kita akan sapa-sapa dari mana aja yang sudah semangat join untuk belajar pada sore hari ini ya. Kita akan sapa-sapa terlebih dahulu nih. Kita nanti sebentar kita tunggu operator untuk menampilkan chatnya ya. Nanti dari mana aja supaya bisa dibaca. Ini nggak kelihatan nih ini. Kita dari mana aja nih? Dari Bengkulu ya, dari Bangka Belitung ya. Dari Bangka Belitung sudah hadir, alhamdulillah. Terima kasih nih dari jauh sekali Bangka Belitung sudah hadir mau belajar bareng bersama kita di Evapora kali ini. Sukabumi juga hadir Jawa Barat, alhamdulillah. Sukabumi sudah hadir di sini. Dari Jakarta, ya luar biasa nih dari Jakarta standby terus untuk hadir nih. Dari mana aja nih? Dari Jakarta sudah hadir, Sukabumi sudah hadir, terus dari Muhammad Naufal
Dari Palangkaraya, Kalteng juga sudah hadir di sini dari Palangkaraya. Dari Cimanggis, alhamdulillah nih dari yang paling dekat nih Cimanggis, Depok nih, Tangerang juga sudah hadir di sini. Halo dari Jogja juga sudah hadir di sini. Halo Jogja. Jogja selalu senang ya belajar belajar bersama kita tuh, setiap kali Vapora ada pasti ada nih. Dari Banyuwangi nih. Wah, dari ujung Banyuwangi juga hadir bersama kita, Mas. Dari mana nih? Dari Malang, dari Sananta Boni Correction ya. To everyone, halo selamat sore dari Malang ya. Dari mana nih yang paling jauh, dari mana ada? Dari Semarang juga sudah hadir, dari Semarang. Dari Garut ya. Dari Garut. Halo orang Garut ya, sudah tuh orang Garut juga sudah hadir di sini. Dari Banyuwangi, Banyuwangi, Yogyakarta, luar biasa ya sudah hadir bersama kita. Halo, salam untuk warga Yogyakarta, salam untuk warga Banyuwangi. Ayo ajak pelaku-pelaku UMKM di seluruh Indonesia untuk hadir dan join bareng, belajar bareng lewat webinar free yang dilaksanakan oleh Evapora setiap hari selama bulan Ramadan, insya Allah. Ya, dari mana lagi nih? Dari Tangerang tadi sudah disebutin, dari Cimanggis ya, ada ya dari Cimanggis ya, sudah ada juga dari Cimanggis. Ya, dari Depok ya, dari Depok Mas Aris Permana. Halo, selamat sore Mas Aris dari Depok. Kita sudah hadir di sini. Ya, alhamdulillah nih. Dari Serang ya, dari Serang. Halo orang Serang sudah hadir bersama kita juga. Ya, dari Muhammad Ja'far Sidik Untirta, everyone. Halo, salam kenal semuanya ya dengan tim Evapora. Yang mudah-mudahan nanti kita bisa belajar offline juga di tempat sahabat Evaporian masing-masing ya. Nanti suatu saat nanti kita juga berusaha untuk belajarnya secara offline, dan layanan kita layanan yang free, yang gratis untuk belajar ya, yang gratis. Dan sahabat Evaporian juga nanti boleh di follow juga akun-akun dari Evapora, dimulai dari Instagram evapora.co.id, silakan di follow juga. Di sana akan ada info-info untuk belajarnya, info-info untuk materinya. Nah, nanti kita juga akan review materi-materi yang akan kita sajikan lewat Instagram di evapora.co.id. Ada juga websitenya juga Evapora, silakan juga kunjungi website Evapora, evapora.com. Silakan di situ dikunjungi, di situ juga ada video-video atau ada review-review materi, ada info-info materi atau info-info nanti Evapora mau ngadain apa aja sih ke depannya. Nah, itu nanti ada di sana juga. Ada juga di YouTube-nya, YouTube Evapora juga, silakan di-subscribe juga, diikuti juga YouTube Evapora di situ. Evapora YouTube-nya ya, silakan di-subscribe, diikuti, dan di sana juga ada materi-materi dari expert yang sudah kita share ya. Di situ nanti kalau sahabat-sahabat Evaporian semua yang ada waktu luang segala macam, silakan dengarkan supaya dapat hidayah ya, agar bisnis UMKM-nya terutama agar bisnisnya semakin maju, semakin berkembang ya, semakin maju, semakin berkembang, semakin banyak cuan-cuan yang masuk, apalagi di bulan Ramadan ya, di bulan yang penuh berkah. Tentunya kita akan belajar lebih giat, lebih semangat lagi agar bisnis kita bisa bisnis yang bisa bermanfaat untuk orang lain ya, terutama untuk diri sendiri baru orang lain supaya bermanfaat. Oke. Terima kasih, kita sudah join 96 partisipan sudah join alhamdulillah sore hari ini. Walaupun kita di momen yang baru, di bulan yang baru, di kondisi yang baru, yang awalnya kita joinnya kita adakan di malam hari ini. Hari ini hari yang spesial, kita adakan di sore hari. Tapi ya luar biasa ya antusias dari sahabat Evaporian di seluruh Indonesia ini. Walaupun secara mendadak belajarnya diadakannya di sore hari juga tuh luar biasa nih, yang hadir yang mau belajar dengan serius juga banyak di sore hari ini. Nah, sebelum kita undang narasumber pada sore hari ini, apa sih yang akan kita pelajari, yang akan kita pelajari di sore hari ini? Nah, nanti kita akan undang narasumber yang dia expert di bidangnya tentunya. Dia expert, ini kita undang, sudah hadir belum kira-kira nih narasumbernya? Kita coba sapa terlebih dahulu dengan Mas Dimas. Halo, selamat sore Mas Dimas. Selamat sore, selamat sore.
Oh, saya mau nyapa selamat malam masih sore, Mas. Aduh, lagi di Selamat mana nih, Mas? ngabuburit ini. Masya Allah. Di mobil nih, Mas. Iya di mobil. Tapi berhenti kok, berhenti, tenang, Oh, berhenti ini. berhenti. Iya, berhenti. Ganggu nggak kira-kira nih, Masya Allah, Mas Oh, Dimas luar enggak. biasa nih ya. Di Insya sela-sela Allah kesibukan enggak. beliau nih masih mau untuk berbagi nih di teman-teman Evaporia dimanapun Anda berada nih, walaupun beliau di mobil nih, ini luar Di biasa mobil. nih ya. Saya nggak bisa membayangkan nih sambil ngajar sambil di mobil. Belakangnya pom bensin kok, bukan warung. Belakangnya pom bensin nih. Aduh, luar biasa. Kalau warung ini berbahaya, kalau warung berarti kan masih jam 4 ini. Oh, masih jam 4 ya. Aduh, nanti di situ buka mau minum bensin kayaknya nih, Mas ya. Tenang, Mas, nanti kita bagi, Mas, dari sini, Mas, dari studio, Mas. Siap. Mas, ya. Takjilnya kita kirim, Mas, kirim online, Mas ya. Belajarnya bisa online, masa takjil nggak bisa kirim online sih? Siap. Ya. Ya. Ini Mas Dimas sudah hadir bersama kita nih, Mas Dimas. Alhamdulillah mau berbagi, menyempatkan diri juga bersama kita, sahabat Evaporian tentunya. Nah, ini Mas Dimas nih format baru, Mas Dimas. Biasanya Evapora ini di malam hari. Seminggu sekali nih Mas Dimas, seminggu sekali setiap Jumat malam Sabtu kita adakan jam 19.45. Tapi di spesial Ramadan kali ini kita akan adakan setiap hari dari Senin sampai Minggu selama bulan Ramadan, insya Allah. Doain aja supaya Evapora juga teman-teman tim Evapora juga istiqomah untuk mau berbagi, belajar juga, dan tentunya expert juga supaya istiqomah dan sehat selalu lah ya, apalagi di bulan Ramadan. Amin. Ini sudah join nih luar biasa Mas, walaupun ini sedikit mendadak ya, todong lah katanya kan, ditodong nih luar biasa nih Mas yang sudah antusias bersama kita nih, udah 114 orang nih yang hadir di sore hari ini. Ini langsung aja nih di Kupas hari ini kita akan bahas tentang skill tim produksi konten untuk meningkatkan performa konten marketing, Mas. Seperti yang kita saya juga mengalami itu, Mas. Bikin konten produksi itu, karena kan katanya produksi itu kan senjata ya Mas ya, senjata yang memang harus dikonsepkan dengan rapi, yang harus dieksekusi dengan rapi gitu kan, karena kalau ini nggak jalan, bisnisnya juga nggak bisa berkembang ini. Betul. Ini, tentunya ada hal-hal atau tahapan-tahapan yang harus kita lakukan ini kira-kira. Nah nanti kita akan langsung aja nih, biar Mas Dimas nih yang sebagai expertnya yang akan mengupas langsung nih. Nah, silakan Mas Dimas untuk bisa memberikan sedikit materi. Ya, karena ini kan konsepnya ngabuburit, ngobrol, saya nggak pakai materi ya. Yap. Jadi nanti kalau juga mau tanya-tanya langsung aja chat di situ bisa kan ya, nanti muncul atau apa namanya, nanti bisa dibacakan. Yap. Nah, Bismillah. Selama ini sebenarnya mungkin banyak ya yang sudah bisa membuat konten ya. Membuat konten untuk usaha ya spesifik di usahanya ya, mungkin juga di personalnya juga gitu. Nah biasanya akhirnya berhenti atau bingung, kemudian ini kok cuman segini-segini aja kontennya kan, seperti itu. Misalnya pertama bisa kuat seminggu sekali, atau misalnya seminggu 2 kali, lama-lama berhenti atau lama-lama bosen. Itu karena biasanya memang dikerjakan sendiri. Yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun dikerjakan ada tim, biasanya ada kayak tadi Masnya itu bingung dan lain sebagainya, akhirnya terhenti karena nggak ada ide, bisa jadi seperti itu. Karena hal-hal lain yang kemudian membuat berhenti. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai kemampuan produksi konten ya, itu setidaknya ada 3 hal yang harusnya dikuasai ya. Ini misalnya satu orang dulu, bukan dalam bentuk tim. Satu orang itu harus menguasai minimal 3 hal. Yang pertama adalah membuat ide, membuat skrip, membuat naskah. Apa yang harus dilakukan, apa aja ide-ide yang aku mau ingin membuat video tentang ini, aku ingin membuat gambar tentang ini. Nah itu yang pertama itu, jadi membuat ide-idenya, skripnya bagaimana, itu nomor 1. Nah biasanya kita memang awalnya mungkin aku pengen seperti ini gitu, nyontoh gitu ya, aku pengen seperti ini nyontoh gitu. Nah itu boleh.
Jadi yang pertama adalah kemampuan membuat skrip. Yang kedua, kemampuan untuk melakukan, ini misalnya kontennya adalah video ya. Nah, yang kedua adalah kemampuan untuk syuting, kemampuan untuk membuat videonya, syutingnya. Itu jadi diperlukan secara teknis. Kalau diri sendiri ya udah, kita punya HP, nggak perlu belajar yang aneh-aneh. Kalau HP-nya bagus ya tinggal record gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mau lebih bagus lagi, misalnya meningkatkan skillnya dengan cara belajar videografi, belajar sinematografi, belajar pengambilan gambar, bahwa di dalam pengambilan gambar misalnya ada pergerakan kamera ya. Nggak cuma diem seperti ini ya, ini kan diem ya pakai tripod misalnya seperti itu. Tapi kalau kita syuting itu ada pergerakan kamera. Sederhananya misalnya ke kanan, ke kiri, maju, mundur, ke atas, ke bawah. Sederhananya seperti itu. Meskipun tuh masih lebih banyak lagi ya. Jadi ada, pertama tadi adalah kemampuan membuat skrip. Yang kedua adalah kemampuan untuk syuting. Yang ketiga adalah kemampuan untuk editing. Jadi setelah semuanya itu sudah jadi, kemudian akhirnya ngedit. Nah ini banyak yang berhenti di sini juga gitu ya. Banyak yang berhenti di editing karena biasanya memang kita sudah dipermudah untuk membuat video ya, untuk syuting sana sini dan sebagainya. Tapi kemudian ini diapain ya? Masuk aplikasi udah dikasih tahu aplikasi yang paling mudah ini misalnya gitu ya. Ya ada aplikasi yang C misalnya gitu, mungkin sudah tahu ada aplikasi yang V, ada nggak usah pakai Dedit tapi langsung masuk ke aplikasi di IG atau di TikTok gitu udah bisa gitu. Tapi kadang aduh diapain ya itu bingung karena tidak memiliki kemampuan atau skill di editing. Nah, tiga kemampuan ini bisa dimiliki oleh satu orang. Jadi membuat skrip, kemudian syuting, kemudian editing. Itu levelnya sudah kameramen mungkin ya, kameramen, editor, dan scriptwriter mungkin ya, seperti itu ya. Ada yang tiga kemampuan ini sudah dimiliki. Atau ada juga di tempat-tempat usaha teman-teman itu sudah ada orang yang memiliki tiga kemampuan ini. Tapi ketika si orang ini sudah mengerjakan misalnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kemudian biasanya stuck. Biasanya stuck karena apa? Ya dia mengerjakan sendiri ya. Dia mengerjakan sendiri, jadi dia ada faktor kelelahan ya, mungkin kelelahan mental, kelelahan fisik, kelelahan ini udah apa lagi ya, kan bingung gitu ya. Akhirnya cuma satu. Biasanya kalau saya memberikan masukan ke rekan-rekan yang sudah punya tim konten, setidaknya kalau sudah punya satu, minimal ada satu orang lagi, atau kalau bisa 3 orang. Itu untuk tim produksi. Kalau belum bisa jadi dari 3 hal kemampuan tersebut itu di outsource. Misal gini, kita belum punya tim konten ya, kita mungkin bisa, aku mau membuat video tentang tentang ngabuburit gitu ya, tentang ngabuburit bagi-bagi takjil gitu ya. Oke, videonya tentang itu, skripnya misalnya kita udah bikin, terus kemudian syutingnya kita lakukan sendiri, udah lakukan sendiri. Kemudian editornya siapa? Kita cari aja editor di luar. Kita cari editor di luar, bisa bayar per project, bisa bayar bulanan, terserah Anda ya. Kemudian dari situ video kita kirim, skripnya kita kirim, nanti dia yang mengedit. Itu bisa seperti itu. Nah, kemudian atau misalnya kita punya tim editornya, tapi tidak punya tim videonya yang bagus, itu juga bisa dicari dari luar kayak gitu. Mungkin itu dulu. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari Masnya. Gimana Mas? Siap. Terima kasih Mas, ini baru thriller ya, luar biasa nih kayaknya nih ya. Nih Mas, tapi kendala-kendala sekarang ini Mas, ya kan yang membuat kita tuh stagnan untuk konten, padahal kan konten tuh penting banget ya, konten tuh penting sekali itu. Memang dari 3 aspek tadi ya, ide, eksekusi, itu kan ada ide, ada eksekusi, terus ada yang terakhir itu memang editing gitu kan. Nah, persoalannya itu sekarang ini Mas, kalau orang-orang yang tadi itu yang kita serba keterbatasan Mas. Kan kalau kita bicara tentang idenya ide nih, kita punya ide banyak, tapi kan memang
kayak alat-alat kita tuh terbatas gitu Mas. Ya. Alat-alatnya cuma handphone pun memang bukan handphone yang canggih, memadai, yang bagus. sophisticated. Nah, apakah untuk performa konten marketing nantinya, untuk skill kita untuk performa konten marketingnya supaya nanti nih teman-teman UMKM juga nih tahu nih apakah buat konten itu memang disuguhkan dalam bentuk yang bagus gitu kan. Kalau kita bicara bagus kan tentunya kan alatnya juga harus ada, editingnya juga harus maksimal gitu kan. Nah, atau memang dengan alat seadanya, yang penting ada konten dulu nih tiap hari. Nah, apakah hal-hal begitu juga nanti akan mengganggu di bisnis kita gitu? Apakah nanti peningkatan kita semakin bagus atau enggak gitu? Nah, ini perlu dibahas juga itu Mas, kira-kira Mas. Ya. Kurang lebih begitu Mas. Kendala-kendala. Nah, biasanya kita tuh merasa device kita atau alat kita itu tidak memadai ya, kurang memadai. HP-nya misalnya cuma punya HP-nya yang kentang gitu kan. HP kentang itu apa ya? Bahasa itu ya. HP yang ya HP-nya cuman bisa ya lumayan lah buat syuting lumayan gitu ya. Sebenarnya kita mulai saja dari yang kita punya. Itu enggak apa-apa sebenarnya. Dulu HP saya harganya yang murah ya. Kemudian ya under 1 juta lah. Itu dulu bikin foto, bikin video di tahun berapa itu ya? 2016-an lah. Itu bikin foto maupun video dari HP-HP yang harganya 1 juta ke bawah. Kemudian mulai meningkat karena ya alhamdulillah kan ada peningkatan, ada pendapatan, akhirnya naik. Memang ketika kita ada alat yang memadai, HP yang bagus, itu akan membantu kita. Tapi kalau misalnya kita selalu membatasi bahwa HP ku jelek, akhirnya tidak pernah akan ada konten yang dibikin. Konten itu sebenarnya nomor 1 itu saya biasanya mengistilahkan konten itu seperti menyapa orang atau seperti menyapa satpam atau satpam di rumah ya, satpam di kampung kita, satpam di mana. Saya kira rekan-rekan di sini juga nggak ada yang kenal ya, jarang ada yang kenal satpam kecuali Anda adalah pengurus RT atau RW. Namanya satpamnya siapa, jam berapa dan sebagainya. Itu kalau pengurus RT atau RW ya. Tapi misalnya bukan gitu ya, kita nggak bakalan kenal. Tapi kita kan bisa dikenal oleh satpam tersebut. Dengan cara apa? Kita setiap kali keluar rumah menyapa satpam. Pagi Pak, terima kasih sudah dibukakan pintunya. Apalagi sore misalnya gitu juga, selamat sore Pak, terima kasih dan lain sebagainya. Atau misalnya kita sederhana aja, ada kopi gitu ya, kita kasih kopi satpamnya dan lain sebagainya. Simple, nggak perlu hal-hal yang misalnya, satpam ini nggak punya sepatu, kita harus membelikan sepatu. Sepatunya jelek misalnya kita harus membelikan sepatu yang harganya kalau misalnya untuk satpam mungkin 200.000 ke atas. Atau misalnya bajunya kok kurang rapi ya, kita belikan baju satpam gitu kan. Kok topinya gini ya, kita harus belikan baju. Itu kan sesuatu yang misal kita belum mampu untuk seperti itu, ya nggak usah seperti itu dulu. Kita ya nyapa aja, kita sapa satpamnya. Kita kasih kopi, teh, cemilan. Misalnya ini mau buka puasa gini, kita kasih gorengan, kurma dan lain sebagainya. Yang simple. Kalau misalnya kita setiap hari menyapa satpam tersebut akan mengenal kita. Nanti dia akan tanya sendiri itu siapa namanya, rumahnya di mana dan sebagainya. Ketika ada hal yang misalnya di rumah kita, ketika kita tinggal, dia akan lebih aware, rumahnya lagi ditinggal gitu kan. Nanti aku jaganya kayak gitu karena orang bapak ini baik. Nah, bikin konten itu juga seperti itu. Jadi nggak perlu ketika kita belum memiliki alat yang bagus-bagus, kita belum memiliki audio yang bagus, kita belum bisa ngedit yang bagus, kita masih dianggap asal syuting yang apa? Bikin konten aja dulu sambil belajar untuk tinggal tadi apakah ide kita itu bisa kita perbaiki ya. Misalnya punya HP yang jelek tapi kalau kita bagus kita akan meningkatkan orang untuk suara putus-putus ya. Ya. Suara putus-putus. Putus-putus. Iya, sedikit putus-putus. Coba sekali lagi. Sedikit putus-putus ya. Enggak sini emang.
Masih putus ya? Masih Mas, masih. 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 Di sini. Cek. Masih putus ya. Jadi Coba lagi. tadi. Ya. 1, 2, 3, putus. Ya, coba sekali lagi Mas Bre. Apakah putus? 1, 2, 3. Ini saya kasih data. Iya, sambil sahabat Evaporian dimanapun Anda berada, sambil nunggu Mas Bre ini untuk menyiapkan, karena mohon dimaklumi lah ya, dengan segala kesibukan beliau juga, alhamdulillah nih bisa mau berbagi nih bersama teman-teman Evaporian di seluruh Indonesia nih. Nah, nanti teman-teman Evaporian silakan yang ingin bertanya, secara langsung atau lewat chat atau lewat Q&A, silahkan nanti kan kita buka sesi pertanyaan untuk materi yang pada hari ini nih. Sudah aman Mas Bre? Udah aman, insya Allah aman. Ya, saya pindah ke silakan, HP satunya. Ya, tadi sampai mana tadi? Oh ya, tadi ya menyapa satpam. Ya. Jadi ketika kita punyanya device atau HP yang belum terlalu bagus, ini masih putus-putus nggak? Masih putus-putus nggak ini? Tes. Aman Mas, insya Allah. Oh aman, oke. Ya, Mas Bre. Ya, jadi ketika kita misalnya masih memiliki HP yang kurang bagus, kita bisa membuat konsep yang bagus. Jadi orang itu kadang tidak terlalu melihat kualitas dari video atau kualitas dari editingnya ya. Tapi nomor satu adalah apakah konten tersebut menarik bagi dia, apakah konsep dari video atau yang di deliver itu menarik bagi dia akan melihat. Dan kita sudah melihat bahwa di TikTok terutama ya, itu videonya kalau kita anggap dari segi videografi itu ya jelek, banyak yang jelek ya. Sebenarnya banyak yang jelek gitu kan. Sebenarnya banyak yang jelek gitu kan. Tapi orang banyak yang melihat, orang banyak yang tertarik. Karena apa? Konsep yang diberikan oleh pembuat akun tersebut itu menarik bagi viewernya, Jadi nomor satu adalah ya kita bikin skrip yang bagus saja. Nomor satu seperti itu. Kalau kita belum bisa membuat skrip yang bagus, bisa jadi ya cari-cari benchmark, cari-cari pembanding, kemudian cari-cari ide apa ya yang dibikin ya. Dibikin aja dulu. Kalau hasilnya kurang bagus, ya nggak apa-apa, namanya juga barusan mulai. Kalau misalnya selama sebulan masih kurang bagus, ya nggak apa-apa juga. Karena kita nggak pernah tahu kapan konten kita itu akhirnya bisa dilihat oleh orang banyak dan disukai oleh orang banyak. Kayak gitu. Okay. Ya, kayak gitu dulu. Intinya tuh langsung dieksekusi aja Mas ya. Punya ide langsung eksekusi aja. Iya. Karena memang saya juga ngalamin itu Mas. Saya juga kadang kan buat bikin konten itu kan ada ide nih gitu. Tapi memang lama eksekusinya gitu. Akhirnya kan nggak jadi, tunda lagi. Iya. Besok ide muncul lagi nih, sampai bingung. Mana dulu nih yang dieksekusi nih. Akhirnya kan bubar, semuanya nggak dieksekusi. Iya. Kebanyakan ide. Karena kita merasa pinter dengan ide gitu ya. Aku punya ide gini, aku punya ide gitu, tapi nggak ada yang dilakukan. Nggak ada yang dilakukan gitu. Padahal kan saya juga baru paham gitu Mas. Saya juga baru paham gitu kan. Kan intinya kan kita punya segmen nih, terutama teman-teman UMKM ya. UMKM itu kan mereka udah punya segmen masing-masing ya. Kalau berdasarkan tadi penjelasan Mas Bre itu kan sebetulnya kalau udah punya segmen, mau dikasih apa aja tetap dinikmati gitu kan ya, dimakan. Betul. Gitu. Karena segmennya sih sudah nggak lihat lah dia bagus atau enggaknya, cara editingnya benar atau enggaknya, terus goyang-goyang atau apa udah nggak bakalan dinilai kok, kalau videografer
saya membuat company profile goyang-goyang itu baru dinilai. Iya. Ini saya bayar Itu. mahal bikin company profile kok goyang-goyang. Nah, itu. Bener. Tapi kalau udah Ini- konten nggak usah dipikir tentang company profile dan sebagainya, jangan. Nggak usah. Ini Yang kayak gini aja. Kayak gini ya. sudah ada yang Apa tanya nih, namanya? Oh ya, sambil lihat ini ya. Ketika kita Sambil punya lihat HP ya. yang biasa saja, itu salah satu kelemahannya itu adalah sensitivitas terhadap cahaya. Jadi kalau misalnya memang kita HP-nya kurang bagus, sebaiknya syutingnya ya di luar. Syutingnya di luar atau syuting yang cukup cahaya. Yang cukup cahaya. Kalau misalnya kita mau cukup cahaya, mau beli LED, silakan. Kalau enggak ya seperti ini. Contohnya tadi ya, video saya sama Mas siapa itu kan beda ya. Mungkin kameranya bisa jadi lebih bagus sana daripada HP saya. Cuman permasalahannya adalah saya berada di outdoor. Sedangkan Masnya tadi berada di indoor, dan kemudian lightingnya itu nggak tahu kecil banget, itu mungkin pakai ring light atau apa ya. Dengan background yang polos, solid, biru seperti itu. Nah, itu salah satu yang perlu kita ketahui ketika kita membuat konten, device kita kurang mumpuni, ya syutingnya di outdoor saja, kayak gitu. Siap Mas. Gitu. Yang penting teman-teman UMKM juga harus paham bahwa bukan karena keterbatasan alat Mas ya. Jadi bukan karena keterbatasan alat lah kita nggak bisa berkarya, terutama terus nggak bisa usaha-usaha kita malah tambah berkurang nantinya kan, malah nggak bisa cuan segala macam. Kalau nunggu alat juga ya kalau dipikir-pikir kalau nunggu alat ya kapan ya, gitu kan, kalau kapan gitu kan. Kapan gitu kan, pertanyaannya kita sendiri menjawab gitu. Ya udahlah, alat seadanya dipakailah untuk yang bikin ada konten dulu. Orang bisa nikmati nih konten kita. Kalau sudah agak rame kan nanti tinggal diperbaiki satu persatu gitu. Betul. Nah ini persoalan lain nih Mas. Persoalan lain kalau seandainya memang kita one man show Mas, nggak ada tim nih, belum bisa bayar untuk tim kita bikin handle tim, belum kita bisa bayar per project. Kadang kan kalau orang kan ngasih per project, terutama editor kan juga lumayan gitu Mas. Orang kita bayar untuk orang editor ataupun kita bayar untuk orang desain grafis itu kan juga lumayan gitu. Sedangkan kan UMKM ini kan memang di era sekarang kan masih dalam tahap untuk menstabilkan gitu Mas. Nah, kalau seandainya kita produksi sendiri, ide sendiri, konten sendiri gitu untuk meningkatkan biar kita tuh selalu istiqomah terhadap apa yang sudah kita lakukan untuk usaha kita supaya lebih maju dan berkembang gitu. Itu gimana itu Mas? Kalau seperti itu. Ya. Biasanya berhentinya di rekan-rekan itu pertama adalah aku mau membuat ini, membuat itu gitu kan. Jadi idenya terlalu tinggi, akhirnya tidak tereksekusi karena ya itu tadi idenya terlalu tinggi, kemudian device-nya nggak mumpuni, akhirnya nggak tereksekusi. Padahal ketika kita membuat konten yang hari-hari itu bisa jadi menarik bagi customer kita ya. Jadi misalnya Anda membuat keripik ya, Anda membuat keripik. Saya selalu biasanya ke klien saya itu bilang, ada konten-konten di mana itu adalah kegiatan sehari-hari dari usaha Anda. Misal tadi ya membuat keripik gitu ya. Orang itu kadang nggak paham kan, keripiknya ini bahannya dari apa. Kemudian cara memotongnya bagaimana. Ya kita misalnya satu hari kita membuat, ini loh cara memotongnya. Cara memotong, misalnya kentang, bahannya kentang. Oh, cara motong kentang seperti ini. Jadinya ada yang lurus, ada yang gelombang, dan lain sebagainya, karena ada pisau tertentu. Itu bakal menarik bagi orang yang melihat. Kemudian masaknya gimana? Oh, diperlihatkan bahwa minyaknya itu bersih, misalnya gitu. Kalau nggak mau, misalnya minyaknya nggak bersih, jangan diperlihatkan gitu kan. Misalnya minyaknya nggak bersih, jangan diperlihatkan. Kalau minyaknya bersih, diperlihatkan. Kalau misalnya minyaknya belum bersih, ya nanti suatu hari kalau bisa ya yang bersih gitu kan. Kemudian ruangannya misalnya, kalau ruangan kita belum layak untuk diperlihatkan, ya jangan diperlihatkan. Cari hal-hal di mana itu kegiatan sehari-hari yang tidak berbohong, tetapi yang bisa kita bikin konten, kayak gitu. Sesuatu yang tidak berbohong, tapi yang bisa kita bikin konten. Tadi itu kalau misalnya kita membuat keripik kentang dari kentang,
seharusnya kentang-kentang biasa, misalnya kentang dari pasar, tapi kita pura-puranya membuat kontennya kentangnya belinya dari supermarket besar gitu kan. Itu kan berbohong. Sebaiknya nggak usah seperti itu. Real aja, tapi yang layak. Real, tapi tetap layak untuk dibuat konten. Jadi bikin saja konten sehari-hari. Dan nggak usah editing dulu, nggak apa-apa. Misalnya ini saya sedang memotong kentang, nah cara motongnya kayak gini. Misalnya kegiatan lain, misalnya saya sedang memasak atau membuat ini sekarang itu membuat es, misalnya es Manado, cara membuat es Manado itu seperti ini gitu kan. Nah besok misalnya bahannya itu dari jelinya cara bikinnya seperti ini. Sesuatu kegiatan yang sehari-hari itu simple, nggak perlu ide yang aneh-aneh, nggak perlu skrip, nggak perlu editing. Nah kayak gitu Mas. Iya. Berarti memang sebetulnya dari kitanya Mas ya, dari kitanya harus eksekusi. Ide kecil nggak masalah, yang penting dilakuin dan orang tuh paham apa bisnis kita sebetulnya gitu kan. Betul, betul. Bisnis, kalau bisnis terkait dengan apalagi sekarang Mas ya, bulan Ramadan kan momen ya Mas ya, terutama untuk produksi bahan makanan, snack segala macam lah gitu kan. Nah itu singkat-singkat tapi ya memang kita lempar di customer kita gitu, kita kirim ke mereka bahwa ini loh bisnis kita lewat video-video pendek segala macam gitu. Ini sudah ada yang Q&A Mas, sudah ada pertanyaan. Boleh silakan. Apa pertanyaannya? Kalau ada dari Animos nih Mas, saya bekerja di suatu perusahaan, apakah OKR, Objective Key Result, itu penting dalam pembuatan konten? Ini udah tinggi banget ini pertanyaannya nih. Udah tinggi banget nih ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, nomor 1. Oke. Ada lagi pertanyaan mungkin biar sekalian bareng. Izin bertanya dari Muhammad Sukma nih. Dalam membuat konten, kita yang mengikuti tren yang lagi hits atau sesuai dengan skill atau knowledge yang kita kuasai. Nah itu kalau buat konten tuh harus ngikutin tren yang lagi hits atau memang skillnya kita di A, B, C gitu, kita maksimalin skill kita atau gimana Mas kira? Saya jawab dulu yang nomor 2 ya. Jadi pertama ya, kalau kita membuat konten itu nomor 1 itu bukan viralitas ya. Nomor 1 bukan viralitas. Kalau misalnya kita membuat konten karena ada yang tren gitu ya, itu nggak apa-apa, tapi sekali-sekali saja. Jadi ya untuk membuat engagement biar lebih banyak orang view atau aware terhadap usaha kita, itu boleh. Tapi jangan sering-sering, waduh ini adalah lagi tren, aku nggak bisa bikin, akhirnya ada ketakutan gitu kan. Nggak usah seperti itu. Tetap saja kita membuat konten yang sehari-hari, diperbanyak dulu aja. Saya kira pasti banyak kok dari teman-teman UMKM ini yang jarang sekali membuat konten yang sehari-hari. Pertanyaannya sudah ke sana gitu ya. Sudah jauh ke sana, tapi tidak pernah membuat konten sehari-hari. Ayo coba, saya tantang lah nanti. Dalam sebulan ini pasti ada 30 kegiatan. Gampangannya gini, 30 kegiatan, nggak usah 30 lah, 10 kegiatan yang dilakukan setiap saat. Misalnya tadi ya, motong kentang misalnya itu dibikin jadi satu video saja. Jadi nggak perlu dijelaskan motong kentang dan sebagainya, tapi motong kentang jeret. Kemudian dikasih lagu di belakangnya, dikasih bisa puisi, bisa nasihat, bisa apa gitu ya. Tapi itu adalah satu kegiatan yang kita lakukan. Ya, satu kegiatan yang kita lakukan. Oke, kita bikin satu video. Besok selain motong kentang apa? Kemudian misalnya memasukkan kentang tersebut ke dalam minyak, misalnya seperti itu. Itu bisa jadi satu video. Nggak perlu langkah dari awal sampai akhir, terlalu lama. Nanti terlalu lama, akhirnya kita kehabisan ide, ngapain bikin video apa lagi ya, kan seperti itu. Nama saya Mas Bre, itu Brion, Brion, bukan. Terus kemudian itu tadi, jadi bikin saja konten sehari-hari. Saya menantang teman-teman untuk membuat konten sehari-hari yang satu video saja, satu kegiatan satu video. Satu kegiatan atau satu langkah itu satu video. Sekitar 15-30 detik atau 1 menit juga boleh. Misal dalam menjahit, misal kita jualan baju ya, itu kalau menjahit itu kan ada
proses memasukkan jarum ke baju ya, entah itu menggunakan mesin atau menggunakan tangan. Ya kita syuting aja itu, bikin misalnya menggunakan tangan gini ya, dibikin gitu ya, seret gini ya. Kita bikin untuk video 1 menit, kemudian kita tambahkan lagu, kita tambahkan terserah mau nasihat, mau hadis, mau apa, orang melihat video tersebut. Nanti besok kita bikin selain menjahit ngapain lagi? Motong bajunya atau menggunting benang-benangnya dan lain sebagainya. Itu nanti bisa menjadi banyak konten video Anda kayak gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya saya juga jarang mempelajari OKR ya, objektif key result ini ya. Apakah penting? Ya pasti penting ya ketika kita mau membuat sesuatu. Sorry. Bentar. HP-nya jatuh. Bentar. HP-nya jatuh. Oke, sambil nunggu Mas Brion ya. Oke, sahabat Evaporian dimanapun Anda berada nih, alhamdulillah nih. Yang mau bertanya langsung silakan nanti raise your hand ya. Raise your hand nanti lewat di kolom chat ataupun Q&A, silahkan juga nanti untuk bertanya. Nah, kita akan bahas simple sih. Kita akan bahas secara simple nih. Sebetulnya konten tuh kalau kita berpikirnya rumit akan jadi rumit kontennya juga gitu. Kalau kita berpikirnya simple, konten juga akan simple gitu kan. Seperti tadi Mas Brion yang sudah sampaikan tadi, yang penting kita ada ide. Karena nggak mungkin dong kita mau bikin apa kalau nggak ada ide yang muncul di benak kita gitu kan. Ada ide sedikit, ya udah eksekusi. Ada ide sedikit eksekusi. Kalau mau tadi yang sudah disampaikan Mas Bre tadi kan, membuat keripik dari itu keripik singkong, keripik ubi segala macam gitu kan. Ya behind the scene-nya itu juga penting sebetulnya gitu kan. Karena kan kalau kita mengamati di era-era sekarang itu, orang tuh pengen tahu tuh caranya tuh seperti apa gitu kan. Orang pengen tahu caranya seperti apa, sehingga kontennya itu banyak yang dia perlihatkan secara behind the scene-nya. Behind the scene-nya itu dari mulai sebelum produksi nih, kayak cabut singkongnya ya kan, bersihin singkongnya, nanti dia ngupas singkongnya segala macam kan, potong-potongnya bagaimana ya kan, nanti gorengnya bagaimana, itu sudah simple konten, tapi sebetulnya itu menarik untuk di segmen dilihat oleh para customer kita gitu kan. Apalagi kita sudah punya segmen yang memang kita tuh tahu bahwa segmen kita nih, kita atau audiens kita nih sukanya A nih. Ya udah kita terus hajar aja ya A gitu. Kita kejar aja ya A, kita kejar terus tuh sampai memang benar-benar nanti viral. Jadi viral tuh sebetulnya momen ya. Viral tuh sebenarnya momen. Hits itu sebetulnya nggak selalu kita kejar. Apa yang lagi tenar sekarang tuh sebetulnya nggak perlu kita kejar gitu. Jadi konten kita tuh harus punya identity konten gitu. Identity konten yang memang sesuai dengan bisnis kita gitu, sesuai dengan UMKM kita gitu, sesuai dengan skill kita gitu. Jadi orang tuh ada aja yang pasti melihat gitu, nggak mungkin nggak ada lah gitu. Karena kan saya ingat banget guru saya juga pernah mengatakan bahwa setiap bisnis itu pasti ada jodohnya gitu. Bukan hanya kita manusia yang ada jodohnya gitu kan, tapi bisnis juga ada jodohnya. Nggak mungkin bisnis teman-teman sahabat UMKM di sini juga nggak ada jodohnya, itu nggak mungkin. Pasti ada jodohnya gitu kan. Nah, tinggal memang ya kita cari jodohnya itu seperti apa. Nah, pola carinya ya kita kasih tahu bahwa kita tuh punya bisnis A, itu kita harus kasih tahu. Nah, gimana cara ngasih tahunya? Ya kita bikin supaya orang tuh tahu. Cara bikinnya adalah, satu, kita pikirkan nih, alat apa nih, produksi apa yang harus kita lakukan nih, produksi apa yang harus kita bikin, produksi apa yang harus kita sampaikan ke audiens kita gitu. Kalau kita jualannya keripik, ya udah keripik aja kita olah gitu kan, konten-konten sederhana, kandungan keripik apa aja ya kan, kemasannya juga harus diperbaiki ya kan, terus nanti skill produksinya juga harus ditambah gitu kan, nanti timnya juga harus ditambah gitu ya. Ini sambil nunggu Mas Bre sudah hadir di sini. Mas Bre sudah ada kayaknya ya. Ya. Ini nggak dengar suara mobil saya ya. Saya nyalakan soalnya panas. Siap Mas. Sudah siap Mas. Nah, kita lanjut lagi nih Mas Bre nih. Sudah banyak yang saya sambil dengerin tadi. Siap, sudah banyak yang bener. Nah, silakan Mas Bre, Ya.
Oke, ini saya matikan dulu aja ya, apa namanya videonya ya. Tadi soalnya jatuh ya. Jadi tadi kan pertanyaannya tentang OKR ya, Objective Key Result. Sebenarnya itu juga bisa jadi menjadi apa ya? Bisa jadi penting bagi tim produksi kontennya. Karena apa? Biar tidak melenceng kemana-mana ketika ini HP-nya mau jatuh lagi nih. Ketika si apa namanya misalnya diprotes oleh atasannya gitu loh, ini gimana ini gini ini loh, OKR kita atau objektif kita adalah membuat seperti ini gitu kan, jadi memang tujuannya seperti ini. Nah itu bisa menjadi sesuatu yang penting bagi tim konten untuk membuat konten sehingga tadi objektifnya itu tercapai kayak gitu. Kebanyakan memang kalau awal misal kita masih awal itu mungkin tidak memiliki seperti itu ya. Tapi ketika kita sudah semakin besar, pasti ada permintaan-permintaan dari atasan kita atau apa untuk membuat hal-hal yang lebih jelas tujuannya kemana. Contohnya gini, misal kita membuat konten, apakah tujuannya konten itu untuk viralitas? Maka tujuannya viralitas, gitu kan. Bukan untuk misalnya, oh nanti ada banyak yang beli, kayak gitu kan. Ya, ketika viral bisa jadi nggak banyak juga yang beli, gitu kan. Atau kebalikannya, saya pengen ada yang melihat ada yang beli, adalah yang beli. Misalnya 10 orang yang melihat, 9 orang yang beli. Itu juga nggak apa-apa. Bukan mencapai 100 orang yang melihat, tapi yang membeli hanya 5, misalnya seperti itu. Jadi seperti itu juga bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi standar kita ketika membuat konten. Kayak gitu. Ya, berarti memang kita harus punya tujuan, Mas ya. Konten itu harus ada tujuannya ya. Iya, tapi kalau levelnya UKM nggak usah dipikir, Mas. Tadi makanya saya bilang, ini levelnya udah agak tinggi nih. Tapi kalau levelnya UKM nggak usah dipikir. Udah, nanti nggak jalan-jalan ini. Apa ya OKR itu ya? Objektif key result, objektif ke apa, kinya apa, resultnya apa. Udah nggak jalan-jalan akhirnya. Bisa-bisa 3 bulan nggak jalan, mikir itu terus gitu. Benar. Siap Mas. Makasih Mas, semoga menjawab. Ini ada lagi Mas, ada lagi dari Kang Tibi. Ya, dari Kang Tibi, bagaimana konten kita bisa dibaca orang banyak? Trik apa yang harus dilakukan? Jam berapa yang efektif upload video kita? Nah, monggo Mas. Ya. Saat ini sebenarnya nggak ada ini lagi ya, nggak terlalu banyak tentang jam ya. Saya sebenarnya nggak terlalu ke jam berapa ya, tapi seberapa sering kita membuat konten kayak gitu, seberapa sering kita membuat konten. Tapi kita juga bisa melihat bahwa orang itu melihat melihat misalnya Instagram, TikTok dan sebagainya, kira-kira jam berapa? Kira-kira jam berapa? Kita kurangin aja gampangannya 1 jam. Misal gini, orang pulang kerja jam 5 ya, orang pulang kerja jam 5. Biasanya mereka perjalanan ke rumah setengah jam dan sebagainya. Mungkin bakalan melihat konten tersebut jam 6, jam 7, jam 8. Maka kita posting aja di 1 jam sebelum kira-kira mereka melihat. Jam 5 kita posting, jam 4 atau kita posting kayak gitu. Kita mau mentarget orang-orang yang sukanya melihatnya malam. Suka melihat malam jam 11, jam itu ya. Kita postingnya misalnya jam 9, jam 10. Sesederhana itu aja. Tapi kalau misalnya jualan, itu ternyata teman saya udah jualan di TikTok Shop itu ya, yang live itu ya. Saya tanya, ada nggak jam yang efektif terhadap penjualan? Ternyata nggak ada. Dia itu hampir 24 jam online, live ya, 24 jam live, hanya jam 3 sampai jam 6 pagi itu tidak live. Jam 3 sampai jam 6 pagi. Kalau puasa ini saya belum nanya jam berapa ya. Jadi dia jam 6 pagi sampai besoknya jam 3 pagi itu live. Timnya ada banyak memang. Setiap orang itu ada 2 atau 3 jam. Setiap orang. Terus saya tanya, apa yang membuat pembeli itu akhirnya efektif di tertentu itu? Akhirnya dia menilai bahwa yang membuat orang membeli itu ternyata bukan jamnya. Tetapi adalah siapa yang sedang live di situ. Jadi dia sudah misalnya membuat si A, B, C, D gitu ya. Si A ditaruh pagi, si B taruh siang, si C taruh sore, si D taruh malam gitu ya. Kemudian dicoba 1 minggu. 1 minggu kemudian dilukir. Dilukir itu bahasa Indonesianya apa? Shiftnya dirubah. Si A ditaruh di sore misalnya gitu ya. Terus si D taruh pagi dan lain sebagainya gitu. Ternyata si C ini tetap konsisten untuk
konsepnya tetap konsisten. Kok segitu terus gitu ya? Kok segitu, atau kalaupun turun dikit, kalaupun naik itu lebih banyak kayak gitu daripada yang lain. Ternyata yang membuat efektif itu bukan jamnya ketika live ya, tetapi adalah orangnya. Itu kalau live. Kalau konten kayak gimana? Kalau konten kita berarti tetap gampangannya adalah H-1 jam, 1 jam sebelum kira-kira orang melihat. Dan kalau bisa memang kita konsisten, misalnya 1 hari 1 kali, atau misalnya tiap Senin, Rabu, Jumat, atau gimana kayak gitu. Seperti Siap, itu. Ya, Ya. semoga menjawab ya. Ini sudah ada Ya. yang raise hand Mas untuk bertanya secara langsung nih. Boleh. Kita undang Pak Brion, ya Mas Bre ini, Pak Brion Sudarman. Silakan untuk Pak Brion. Ya. Silakan di teman-teman tim. Nah, itu suaranya belum ada Pak Brion. Suaranya belum ada, Pak. Iya, tolong Mute-nya, Pak. Pak, suaranya. Ya, oke. Oke, Pak. Silakan Pak. Oke, gimana sekarang? Siapa? Siap. Perkenalkan, nama saya Bringka Sudarman. Ya, domisili di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Wah, mantap. Yang jadi pertanyaan saya saat ini masih single fight dalam konten kreator. Walaupun saya sudah janggutnya ya Pak. Ini dari generasi baby boomer ini. Dan Luar biasa. saya sudah coba, tapi belum mendapatkan satu tim yang jadi kira-kira bagaimana sebaiknya saran yang baik, karena saya lihat yang makan kita boys itu transformasi. Saya sudah mencoba mengikuti salah satu. Putus-putus, Pak. Hilang suaranya. Putus, Pak. Suaranya hilang sekarang. Suaranya putus-putus, Pak. Mohon diulangi lagi tuh, Pak. Atau chat aja, chat. Kalau kelihatannya sih pertanyaannya tentang membuat konten ya, tentang membuat tim ya. Tentang membuat tim konten tadi, sepertinya seperti itu. Atau nanti diperjelas di chatting aja, Pak. Seperti tadi, kita ada 3 hal yang terkait pembuatan konten. Yaitu yang pertama, tadi apa Mas yang pertama? Ide, Mas. Pembuatan ide, skrip, konsep, ya yang pertama itu. Yang kedua adalah eksekusi video terutama, eksekusi pengambilan video. Yang ketiga adalah editing. Nah, misal kita selama ini masih sendirian, kita kerjakan semua, kita coba lempar salah satu dulu aja ke orang lain. Kalau saya istilahkan sebenarnya seperti ini. Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu di sini pernah memperbaiki kamarnya ya, memperbaiki rumahnya. Nggak usah membangun rumah ya, memperbaiki kamarnya. Misalnya ada bagian pintu yang rusak, atau jendela yang rusak, atau saluran airnya mampet gitu kan. Kita tahu itu salurannya mampet gitu ya. Misalnya air gitu, salurannya mampet, di mana mampetnya. Kita punya ide, punya konsep bahwa ini seharusnya diperbaiki seperti ini. Tapi kita kan nggak bisa melakukan. Akhirnya kita panggil tukang, ya kan? Nah, tukang ini adalah seperti tadi. Apakah tukang ini untuk konsepnya? Apakah tukang ini untuk pengambilan videonya? Apakah tukang ini adalah untuk editingnya? Nah, kayak gitu. Jadi ada 3 hal tadi ya. Apakah kita mau memanggil tukang untuk membuat skripnya? Apakah kita mau memanggil tukang untuk membuat videonya? Atau mengeditnya? Misal kita sudah nyaman dengan, saya punya ide, saya bisa syuting, tapi saya mau mencoba biar mengurangi biar kualitas videonya lebih baik, editingnya saya serahkan ke orang lain. Ya kita coba aja si tukang A gitu ya, si ada anak gitu ya.
ada si A, oh ada jasa editing misalnya gitu ya, secara profesional. Kita coba, oh biayanya segini. Kita mampu, kita coba, mungkin revisi sedikit, oke. Kemudian ya sudah kita ambil aja itu. Kalau misalnya kita nggak setuju, kita cari si B, si C, si D, dan lain sebagainya. Itu kalau misalnya yang profesional. Bisa jadi ada cara yang lebih murah, yaitu dengan cara ada apa namanya anak-anak magang. Anak magang itu ada anak SMA yang magang atau anak kuliah yang magang. Dan kita lihat dari kemampuan mereka, biasanya itu apa? Apakah kemampuannya itu adalah di editing atau di kemampuan pengambilan gambar. Kalau ide mungkin tetap dari kita ya. Nah, dari situ kan kita bisa sambil melatih mereka untuk sesuai dengan kualitas yang kita inginkan atau gambar yang kita inginkan. Oh, cara pengambilannya sebaiknya seperti ini. Atau editingnya aku lebih suka misalnya transisinya nggak terlalu banyak, seperti itu. Nah, itu kita memanggil satu persatu. Memang ada proses, memang bakalan ada proses di mana akhirnya kita bisa menemukan orang yang tepat untuk usaha kita, kayak gitu. Jadi bisa dimulai dengan cara anak magang, atau paling murah sebenarnya anak magang ya. Murah dalam artian kalau Anda tega ya nggak usah dibayar. Kalau saya nggak tega biasanya. Kalau saya nggak tega, saya tetap ini minimal itu adalah ada uang makan. Kalaupun nggak ada uang makan, saya kasih makan atau sama transport lah. Transport berapa kira-kira kayak gitu. Kasihan lah mereka itu kan. Nah, kayak gitu. Ya kita sesuaikan aja sama kemampuan kita. Misal uang makan berapa? 10.000 atau 15.000 satu hari. Kalau misalnya mereka 20 hari kerja berapa? 300.000 kira-kira kan? Hanya 300.000 kan gitu. Kita bisa membuat beberapa video yang bisa mereka edit kayak gitu, atau bisa mereka kerjakan. Tapi kembali lagi, ketika membuat tim atau memanggil orang atau memilih orang itu pasti ada proses. Entah itu belum sesuai dengan keinginan kita, ya kita harus sabar dengan hasilnya, sabar ngajarin kayak gitu. Gitu, Pak. Semoga menjawab. Itu kurang lebih Pak Brion. Pak Brion masih gabung bersama kita. Bagaimana Pak? Kurang lebih begitu Pak ya. Semoga bisa menjawab ya Pak. Tapi tenang Pak, yang penting lurus aja Pak, istiqomah terus aja Pak. Walaupun Istiqomah sendiri, terus. Iya, istiqomah terus aja Pak. Gak perlu bagus Betul. Pak, yang penting eksekusi Pak. Eksekusi sesuai dengan Eksekusi. reelnya, sesuai dengan ide-nya gitu ya Mas ya. Iya, betul. Saya punya pengalaman ini, tambahan pengalaman. Oh ini, silakan Pak. Ini, oh oke. Cuman oke. Saya punya pengalaman waktu di salah satu ini ya perusahaan yang ngurusi jalan tol. Pasti tahu lah perusahaan apa itu, di pusat waktu itu. Waktu itu saya tanya kontennya, ini yang bikin siapa kontennya? Oh kita pakai pihak ketiga gitu kan. Tiap bulan kita bayar segini, bikin konten. Saya lihat sampai detailnya kan gitu kan. Dari segi gambar ya, visual ya, itu oke banget. Foto, video oke banget gitu kan. Tapi saya lihatnya gini, loh ini kan nggak bisa setiap hari membuat konten. Saya lihat cuma 3 hari. Karena mungkin satu bulan mungkin sekitar 20 konten ya, 20 konten entah foto atau video. Padahal kalau kita melihat jalan tol, itu kan sebaiknya itu yang segera gitu. Dan waktu itu saya ngajarin tahun 2019 tuh. Tahun 2019 saya ajarin tim internal mereka untuk membuat konten sendiri pakai HP. Waktu itu pakai HP ya, HP-nya mereka apa terserah gitu. Karena apa? Dengan menggunakan HP, dengan menggunakan tim internal, mereka akan bisa membuat konten yang langsung. Misalnya ada kejadian gitu ya, langsung. Ada kejadian langsung, tidak perlu menggunakan jasa fotografer atau videografer yang profesional yang terlalu bagus. Terutama untuk membuat konten-konten yang daily kayak gitu. Nah, kayak gitu jadi itu pentingnya ketika kita punya tim internal atau apa itu lebih banyak konten yang kita bikin. Ada lagi waktu itu saya mengajar di Jakarta juga ya, waktu di Jakarta, kemudian tim marketingnya ada dua. Waktu itu juga buntu ya. Aduh kontennya kok gini-gini aja ya Mas. Saya capek kesana kesini gitu. Saya tanya kemudian, lo tim di lapangan ada berapa? Tukang kami ada 30-an kalau nggak salah. Tukang kami di lapangan itu ada 30. Jadi dia membuat sesuatu
untuk ke customer atau ke klien, ke rumah-rumah itu membuat sesuatu, tukangnya yang ke sana gitu. Gini aja kalau gitu. Tukang-tukang tersebut diminta untuk membuat konten, entah foto atau video. Nggak usah terlalu yang aneh-aneh. Pokoknya bikin konten. Ketika memperbaiki sesuatu, bikin konten. Entah 15 detik, 30 detik, 1 menit. Kemudian serahkan ke tim konten. Jadi tim konten atau tim marketing atau apa itu nggak perlu yang ke lapangan. Tapi yang tim lapangan itu yang membuat konten. Terus membuat menarik agar tukang-tukang tersebut itu mau membuat konten bagaimana? Setiap konten yang kemudian dikirim ke tim konten dan diupload, hasil dari si tukang itu mendapatkan insentif tambahan. Si tukang tersebut mendapatkan insentif tambahan. Dan itu akhirnya mereka punya, tim konten itu punya source yang banyak sekali. Karena apa? Tukangnya itu ada 30 orang membuat konten 15 detik aja gitu ya. 15 detik dia aja tiap hari gitu kan. Si tim konten sudah banyak banget source-nya ya, sumbernya untuk diedit daripada tim konten tersebut yang turun ke lapangan. Nah, kembali lagi, tapi ketika hasil dari tukang pasti ada kualitas yang mungkin kurang, tapi tidak apa-apa. Kan tujuannya itu bukan di kualitas videonya, tetapi adalah ini loh daily-nya, ini loh experience-nya orang ketika misalnya lagi diperbaiki apanya gitu ya. Ini loh, gitu kan. Mungkin HP-nya nggak terlalu bagus, tapi lama-lama mereka kemudian sering bikin story, sering bikin feed, dan sebagainya. Orang melihat dari situ yang orang lebih aware terhadap usaha mereka, kayak gitu. Siap-siap tuh pengalaman luar biasa Mas ya. Iya. Jadi kalau tahu segmennya lebih mudah lah nanti untuk bikin kontennya. Yang penting eksekusi katanya kan. Nah, eksekusi, nggak usah mikir segmen. Kembali lagi kalau UKM nggak usah mikir segmen. Eksekusi dulu. Tadi ya tugas siapa ya? Siap. Ini PR-nya ini, PR-nya. Diambil lagi kan ya. Nanti jobnya diambil. PR-nya itu setiap hari ada konten satu kegiatan aja. Satu kegiatan yang Anda lakukan, bikin 15 atau 30 detik atau 1 menit, tapi satu aja. Misalnya sedang mengiris, bikin satu video udah. Besok lagi sedang apa, satu video. Besok lagi tentang apa, satu video. Kayak gitu dulu. Nggak usah mikir tadi target market, nggak usah mikir OKR, nggak usah mikir ide, nggak usah mikir itu dulu. Kalau bisa 2 bulan dilakukan itu. Tiap hari tapi ya. Tiap hari ada konten. Satu hari satu konten Mas ya, video atau satu hari satu konten. Itu konten. Luar Dan satu kegiatan aja. Satu kegiatan aja. Gitu. Iya, siap. Tuh. Siap. Nah, sahabat Evaporean dimanapun Anda berada nih, kalau ingin bertanya langsung, monggo silahkan nanti lewat chat atau Q&A, silahkan nanti monggo digali dari experience dari narasumber kita hari ini. Ya, narasumber kita ini luar biasa nih, kita hadirkan nih, luar biasa pengalamannya. Sudah sertifikasi juga ya Mas ya, sudah sertifikasi BNSP Mas ya. Ya. Ya, sudah sertifikasi juga, sudah sertifikasi sebagai pengajar, ya sebagai pendidik juga untuk para UMKM. Jadi pengalamannya beliau itu luar biasa. Monggo, mumpung masih ada di sini nih, belum jalan nih mobilnya, kayaknya belum jalan. Belum mau buka. Belum jalan ini, hujan ini. Hujan ya Mas ya? Hujan. Makanya saya tutup kepanasan tadi. Terus jatuh makanya. Aduh, luar biasa nih. Hujan-hujan masih semangat nih antusiasnya. Puasaan Mas ya? Jangan nggak puasa nih kira-kira nih. Puasa. Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah puasa nih. Hari pertama nih. Nah, ini kira-kira ada yang ingin tanya langsung dari sahabat Evaporean semuanya. Ayo, monggo digali silahkan. Silahkan ditanyakan. Mas, kira-kira nih selain tadi kalau kita contoh nih, kalau kita skillnya tuh ya biasa aja lah Mas ya. Kalau bicara skill biasa aja lah gitu kan. Tapi kan bisa kita gali lewat platform-platform yang ada gitu. Kita belajar lewat sana juga bisa gitu. Cuman kan kendalanya usia gitu Mas. Kayak tadi Pak Brion tadi kan kendalanya memang usia gitu kan. Tapi masih untuk gitu. Kalau kita skillnya biasa-biasa aja, tim produksinya juga kita sendiri gitu kan. Sedangkan idenya juga mungkin sederhana lah gitu untuk dieksekusi jadi sebuah konten gitu. Jadi
sebetulnya tuh selain kita tuh bikin yang memang tuh standar gitu Mas, untuk memacu keinginan kita itu agar ayo dong bikin lagi, bikin terus itu kan untuk istiqomah pada satu titik A nih lumayan gitu Mas. Karena kan kadang, saya udah prepare nih, Mas. Dalam seminggu ini kan saya prepare nih, idenya udah ada, bikin A, bikin B, bikin C, bikin D gitu kan, sampai seminggu kan udah ada gitu. Cuman karena kita nih one man show gitu Mas, main sendiri untuk eksekusi yang ide A tadi untuk hari ini, ide B untuk hari esok, ide C itu agak repot gitu Mas, sulit gitu. Jadi waktu luang kita tuh memang nggak konsen ke situ gitu. Jadi untuk hal-hal yang buat kita tuh lebih antusias untuk ini saya harus benar-benar nih hari ini harus ada konten nih mau nggak mau gitu kan. Nah ini kira Mas untuk teman-teman UMKM gitu kan, dengan keterbatasan yang ada gitu, supaya lebih antusias lagi untuk kontennya itu, ayo nggak harus bagus kok konten gitu. Jadi kadang itu kita melakukan sesuatu setiap hari ya, itu nggak ada apa ya namanya, nggak ada keinginan untuk dijawab segera. Misal kita tiap hari mungkin yang muslim ya, misal tiap hari kita sholat ya, kita sholat subuh, sholat apa, kan nggak bakalan dijawab segera oleh Allah, kamu langsung dapat pahala dan sebagainya, kita nggak tahu ya. Mungkin suatu hari nanti akan ada pahala yang tiba-tiba atau rezeki yang tiba-tiba dan lain sebagainya gitu. Nah, kita itu membuat konten kalau misalnya mau setiap hari, setiap saat itu bisa dengan konsep atau mindset yang sama seperti kita ibadah sholat tadi itu. Ya udah, kita mau misalnya kita sudah terbiasa sholat subuh jam segini, duhur jam segini, asar maghrib jam segini, dan sebagainya. Kan nggak ada sesuatu yang harus kita jadwalkan lagi kan. Udah biasa, udah konten aja gitu. Dan kita nggak mikirin, aku nanti sholat, nanti bakalan dapat duit 1 juta nanti kan, kayak gitu. Nggak bakalan seperti juga. Kita sholat ya sholat gitu kan. Udah menjadi kebiasaan, udah menjadi kebutuhan juga mungkin ya. Kalau nggak sholat malah bingung kan kayak gitu. Nah, bikin konten juga gitu, udah. Bikin aja konten gitu. Bikin aja konten, nggak usah dijadwal dulu. Pokoknya tiap hari saya mau bikin konten jam segini, udah. Pokoknya harus bikin konten gitu. Pokoknya harus bikin konten. Maka kita akan terbiasa untuk membuat konten. Siap. Ini alhamdulillah meskipun Mas, sendirian. Sudah ada yang resen lagi nih Mas. Banyak ini Kang Tibi ini dari mana nih? Jangan-jangan dari Batam nih. Ini Kang Tibi nih, silakan Kang Tibi nih. Silakan Kang Tibi untuk tanya langsung. Masih siang tuh kayaknya nih Kang Tibi ya. Mas, saya... Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana nih? Saya dari Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Oh, siap. Mantap. Iya. Salam tertarik kenal. Nyimaknya tadi, bagus banget ya, penjelasannya sangat masuk akal dan itu menyenangkan sekali gitu. Saya pengen tanya aja. Pengen tanya, waktu kita mau upload konten itu, apakah di semua media, misalnya sekaligus di IG-nya, di Facebook-nya, atau di YouTube-nya, atau di Facebook-nya, semua disebar semua, atau satu aja di salah satu dari mereka, dari yang tadi saya sebut? Kira-kira gimana tuh? Gini, kalau misalnya mau di-share semua, oke, karena kita, misalnya perusahaan sudah besar ya, seperti Tiga Raksa kan sudah besar gitu ya. Nanti enggak, saya kecil masih, maksudnya tinggalnya di Tiga Raksa. Tinggalnya di Tiga Raksa. Nah, apa saya kira gini. Kalau misalnya kita mau punya semua platform, mau Instagram, mau tadi TikTok, YouTube atau Facebook, di-share aja semua, enggak apa-apa. Tapi nanti pasti yang melihat itu beda. Yang melihat itu beda, karena ada orang-orang yang memang hanya suka di Instagram, ada orang-orang yang hanya suka di TikTok, ada orang-orang yang hanya suka di YouTube, ada yang cuma suka di Facebook, kan seperti itu. Pertama, orangnya berbeda. Nah, misalnya kita tes, kita sudah punya setiap berapa hari, misalnya setiap hari atau setiap 2 hari kita sudah tes untuk share di 4 platform tersebut selama 2 bulan, 3 bulan. Tapi kan kemudian akhirnya terlihat mana yang lebih efektif. Misalnya akhirnya yang lebih efektif di TikTok atau di Instagram. Nah, kalau misalnya di efektif salah satu, yang di situ bisa jadi kita push, entah kita push dengan cara yang
yang ditambahin konten tertentu yang membuat orang lebih banyak melihat, atau diiklankan seperti itu. Ada orang-orang yang misalnya nggak pengen diiklankan, ya silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada budget untuk iklan, ya nggak apa-apa, silakan diiklankan. Di satu platform aja, di Instagram misalnya gitu, ya sudah diiklankan di situ. Atau misalnya di TikTok saja. Iya, jadi salah satu saja, nggak perlu keempat-empatnya. Tapi tetap posting di tempat yang lain tersebut, karena di yang tempat yang lain tersebut bisa jadi dari sedikit orang tersebut mungkin jadi ada satu calon buyer yang tertarik sama kita ya. Karena kan nggak semua orang buyer itu punya kesukaan di platform yang lain kayak gitu. Oh gitu ya. Gitu. Jadi tetap aja di-share aja, Pak. Misalnya memang itu tidak memberatkan, nggak apa-apa di-share. Ada beberapa orang yang berat untuk nge-share di platform yang lain. Dia mau fokus di salah satu, itu juga boleh. Oke. Itu juga boleh, kayak gitu. Jadi semoga menjawab, Pak. Ada ayamnya itu. Ayamnya itu bisa jadi konten itu, Pak. Iya. Terima kasih Mas Rio. Siap. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada lagi Mas pertanyaan nih Mas dari Mas Nurman di kolom Q&A. Isi kontennya apa harus bagus? Kalau dipaksa setiap hari, hasilnya nggak yakin bagus, takutnya malah jadi memperburuk citra usaha kita itu. Kita tuh ini apa istilahnya ya tadi ini ya, isi kontennya apa harus bagus, kalau dipaksa tiap hari hasilnya nggak yakin bagus, takutnya malah jadi memperburuk citra. Apa istilah ini ya, saya lupa. Jadi ada ketakutan berlebihan. Apa istilah kerennya itu ya? Ketakutan berlebihan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu atau belum melakukan sesuatu, kita itu sudah ketakutan berlebihan. Nanti gini, nanti gitu. Padahal bisa jadi ya nggak seperti itu. Kita terlalu merasa diri kita itu, maaf ya, mungkin kalau ini agak kasar, kadang orang-orang bilang kita tuh merasa diri kita tuh penting ya. Kita tuh kadang merasa diri kita penting ketika kita membuat konten atau apa yang jelek, sehingga ada yang komen jelek, akhirnya kita merasa down banget. Padahal ya enggak gitu kan. Padahal ya enggak. Sudah bikin aja konten tiap hari. Bagus enggaknya ya kita tetap harus belajar yang jelas ya. Kita tetap harus belajar sehingga mungkin suatu hari akan lebih bagus daripada hari sebelumnya. Tapi kalau kita sudah berpikir harus bagus terus setiap hari, malah nggak dilakuin. Banyak nggak bakalan dilakuin. Dilakuin dulu yang banyak, nanti sambil belajar sehingga lebih bagus. Gitu aja. Nggak usah takut nanti ada yang nilai buruk. Pasti ada yang nilai buruk. Pasti kok. Sebagus-bagusnya seorang pembuat konten misalnya, pasti ada yang nilai buruk di situ. Coba cari aja. Orang yang followernya sudah jutaan, kemudian bikin konten yang biasanya bagus, kemudian ada sesuatu yang mungkin nggak bagus gitu ya. Pasti ada yang bilang nggak bagus, tapi ada juga yang bilang bagus. Pasti kok, itu pasti. Jadi nggak usah ketakutan, pasti ada yang bagus, pasti ada yang buruk, nggak usah ketakutan, tetap aja bikin konten. Kayak gitu. Nggak usah, istilah kerennya itu apa ya? Nggak usah terlalu berlebihan untuk ketakutannya gitu. Siap, semoga bisa menjawab lah. Yang penting eksekusi lah katanya. Eksekusi yang penting itu. Yang penting. Makanya tadi PR saya tadi itu ya. Ini nanti banyak tanya, tau-taunya nggak pernah ngonten nanti. Udah jadi ide. Oh saya itu tahu saya ternyata kayak, Mas Brito kayak gini. Ini ada 3, ada gini. Udah selesai. Udah tidur, buka puasa selesai. Tidur habis gini. Sholat raweh tidur gitu. Ini ada lagi nih Mas. Ini penting banget nih Mas. Ini dari Mbak Nura Viva nih. Ya. Ini dia sudah punya tim yang oke nih Mas. Sudah punya tim yang oke, jadwalnya juga sudah oke, terstruktur juga, terus bisa ngikuti tren juga gitu. Nice-nya juga setiap konten tuh bagus gitu. Nah, dia tanya nih Mas, kira-kira nih hal apa lagi nih yang perlu diperhatikan nih untuk mengembangkan tim gitu. Takutnya stagnan nih tim gitu dengan konsep yang sudah ada gitu. Ini gimana nih Mas? Ada yang perlu ditambahin nggak kira-kira kalau sudah begitu? Itu kadang ya itu ya, orang kalau sudah dapat gini kadang bingung ya, bisa ngapain lagi ya. Coba bikin yang buruk. Coba bikin konten yang buruk, nanti kan banyak konten, banyak komentar kan kayak gitu kan.
Itu kadang membuat orang komen itu juga bagus juga ya, lucu ya kan? Kan kayak Iya. gitu kan. Lu kok ini kok jelek gini. Oh, ternyata orang-orang itu perhatian sama kita. Kan kayak gitu. Misal kita setiap hari pakai baju yang bagus dan lain sebagainya. Suatu hari cuman pakai baju yang biasa banget, kan orang, "Loh Pak, kok cuman pakai baju kayak gini. Oh, ternyata orang itu perhatian sama kita ya. Sudah dibikin konten yang buruk aja juga bisa. Dan pasti sesuatu yang berbeda seperti itu, yang mungkin tidak menjatuhkan ya, yang jangan terlalu jelek ya. Jadi yang tidak menjatuhkan, yang membuat orang komen, nanti pasti biasanya bisa jadi viewernya atau komennya lebih banyak daripada yang biasanya kita bikin. Karena apa? Karena orang yang biasanya ngelihat kita itu, ini kok berbeda gitu kan. Akhirnya ikut komen. Biasanya dia cuma melihat, tapi dia ikut komen kayak gitu. Nah, itu yang mungkin yang ke arah yang ke negatif ya, ke buruk ya. Bisa jadi misal sudah bagus, kontennya sudah bagus, kemudian target tercapai dan lain sebagainya. Ya targetnya yang dinaikkan. Targetnya itu apa? Kalau selama ini misalnya targetnya adalah viewer, misalnya di view 1 juta orang, ya dinaikkan gimana caranya jadi 2 juta. Kayak gitu. Atau nggak usah banyak-banyak dulu lah, 1.500.000 misalnya seperti itu. Ini kalau tujuannya viewer. Kalau tujuannya adalah pembelinya semakin banyak, ya gimana caranya agar konten tersebut bayarnya semakin banyak. Bisa jadi dengan cara kembali lagi mungkin ngiklan tadi itu. Kalau nggak suka ngiklan, ya nggak apa-apa. Ada orang-orang yang memang tidak perlu sama ngiklan, itu juga boleh. Tapi itu tadi targetnya berarti yang perlu dinaikkan. Kayak gitu. Atau tadi kalau mau nyeleneh, ya bikin yang aneh-aneh aja. Itu nanti kan orang bakalan aware. Orang bakalan aware. Iya, bakalan banyak komen. Contohnya gini, nggak usah jauh-jauh. Misalnya ya, kita punya motor atau mobil gitu ya. Setiap hari bersih ya. Suatu hari kotor, itu pasti ada yang komen. Berarti perhatian dulu sama kita itu. Ya, perhatian yang dia komen gitu. Istri nanti Mas. Nah, itu bisa jadi. Ini kok kotor ya? Dia kan perhatian dulu sama kita kan. Gitu. Oke. Itu kurang lebih ya, Mbak Nur Afifah. Ya. Jadi bikin hal-hal yang memang coba deh keluar dari strukturnya gitu kan ya, dari terstrukturnya gitu. Orang tuh sebetulnya, jadi orang tuh nyaman nggak dengan konten kita gitu kalau kita keluar gitu kan. Kalau banyak komen segala macam, oh berarti ini konten-konten kita selama ini memang tepat nih, sudah sesuai dengan sasaran gitu Mas ya. Iya. Juga gitu. Nah ini ada lagi nih Mas dari Mbak Kasma Catering. Ya bisnisnya nih, salah satu bisnisnya ini nasi box Mas. Nasi box. Nah ini masih buntu nih dengan konten-konten apa nih yang untuk kita share di IG maupun di TikTok nih kalau bisnisnya nasi box nih, kira-kira apa Mas? Ya tadi misal ya, nasi box itu isinya apa? Kita bikin satu konten misalnya tentang hari ini boxnya nasi, isinya ini. Kita bikin konten yang sedang memasukkan ke dalam box. Itu sebenarnya satu konten aja, satu gerakan aja atau satu langkah aja udah cukup. Misalnya kita buka boxnya, kemudian masukkan plastiknya, masukkan nasinya, masukkan isinya dan lain sebagainya. Hari ini, besok mungkin bisa jadi berbeda menunya. Dibikin konten seperti itu. Dan nggak usah terlalu ngelihat ini ya. Biasanya orang-orang kan malu. Saya malu Mas di depan kamera gitu kan. Ya sudah tangannya aja. Oh tangan saya jelek Mas. Ya sudah misalnya pakai plastik, pakai sarung tangan, pakai apa, itu kan bisa. Dan nggak usah terlalu luas. Kalau terlalu luas, kalau misalnya HP kita kurang bagus, itu nanti bakalan kualitasnya memang kurang bagus. Jadi misalnya satu box jadi yang kita shoot mungkin sekitar satu box atau sekitar 3-4 box saja yang di sekitarnya. Nggak usah terlalu luas. Jadi fokus aja di bagian itu aja. Kayak gitu. Terus saran yang kedua tadi kalau bisa yang cahayanya yang cukup terang. Sehingga kalau misalnya HP kita kurang bagus, kualitasnya masih akan akan tetap terjaga. Ya contohnya tadi ini kalau tadi agak sore tadi ya, itu kan cahayanya lebih terlihat ya, wajah saya lebih terlihat. Nah, sekarang kan sudah mulai redup ini. Nah, ini sudah mulai kelihatan ini. Wajahnya seperti ini. Apalagi nanti kalau gelap. Tambah nggak kelihatan bisa-bisa ini.
Apalagi Kayak mau gitu. berbuka puasa. Kenapa? Apalagi mau berbuka puasa, makin gak Nah, kelihatan. kelihatan laparnya bisa-bisa. Laparnya yang kelihatan. Oke, ini ada satu lagi nih Mas. Ini Boleh. penting kayak untuk Ya. disampaikan ke teman-teman Ya. Evapolian di Indonesia nih. Nah, ini dari Kak Yuliana Susanti. Kalau konsep konten Palu Gada tuh Mas, apa konten kita itu harus sesuai dengan niche market yang dituju gitu. Palu Gadanya apa dulu nih? Apapun tentang apa dulu? Ya kalau misalnya memang jualannya atau jasanya adalah Palu Gada, ya bikin aja. Tiap hari pasti beda-beda, malah lebih banyak konten ya. Misalnya dia Palu Gadanya penyediaan apa barang misalnya gitu ya. Oh saat ini yang datang barangnya A gitu ya, bikin konten itu. Besok barangnya B, bikin konten itu. Besok C, bikin konten itu. Malah lebih banyak banget itu. Nggak perlu mikir besok ngapain lagi. Kalau satu barang itu yang malah lebih pusing loh. Ini sudah diambil dari sini, di syuting ini, di video ini, di foto ini. Terus diapain lagi? Malah lebih pusing gitu kan. Kalau macam-macam kita share sukanya seperti itu nggak apa-apa. Tapi nanti pasti ada ini ya, setiap barang itu nanti pasti ada siapa buyernya, siapa itu nanti ada targetnya sendiri-sendiri. Contohnya gini, perusahaan besar yang jualan macam-macam apa? Jualan macam-macam dari sabun, sampo, apalagi sabun, sampo, sikat gigi apa? Sampo, rinso, sikat gigi. Nah, pasti ada ya, sudah tahu kan perusahaan apa ya. Dia kan jualan macam-macam sebenarnya. Apa lu mau, gue ada gitu kan. Saya mau mandi nih, butuh sabun. Ini ada sabun dari kami, merek ini gitu kan. Ada, keramas di merek ini dan lain sebagainya. Dia sebenarnya jualannya juga banyak. Tapi dari jualan mereka atau barang-barang mereka juga kontennya berbeda-beda. Dari yang harganya murah sampai harga mahal juga beda-beda. Kayak gitu. Nah, nanti apakah kita harus fokus di produk tertentu? Ya terserah. Kalau misalnya suka Palu Gada, ya terserah sebenarnya. Terserah. Kalau misalnya memang kita sukanya memang bisnisnya itu banyak barang, ya nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa. Jadi nggak ada yang salah kok. Nggak ada yang salah dengan bisnis. Karena ada bisnis yang tadi itu ya, yang Palu Gada yang barangnya banyak, jualannya banyak, ya besar. Ada yang cuma satu, ya juga besar. Jualan mobil merek tertentu, misalnya BMW, kemudian merek-merek yang supercar itu kan jualannya memang supercar yang mahal-mahal gitu kan. Yang mungkin kita nggak tahu iklannya di mana juga kan gitu kan, karena kita nggak mampu beli juga kan. Ada tapi besar perusahaannya, dia cuma jualan satu barang atau sedikit barang besar. Ada yang jualannya banyak barang, ya besar kan kayak gitu. Mau jualan murah juga nggak apa-apa sebenarnya. Kemarin saya terinspirasi dari kata-kata teman saya. Kebanyakan kita itu diarahkan oleh coach itu untuk masuk ke segmen yang lebih eksklusif, segmen yang lebih mahal gitu ya. Padahal juga ada perusahaan-perusahaan besar yang segmennya itu di bawah tapi besar. Contohnya nih, kacang ya, ada kacang di merek tertentu yang mungkin setiap hari kita makan dia, itu perusahaannya gede loh. Itu omsetnya miliaran tiap bulan. Cuman karena kemasannya, ya kalau kita anggap jelek, ya jelek gitu kan. Ini kemasan apa? Tapi ternyata, perusahaannya gede banget ya. Karena apa? Ya memang produksinya gede banget. Kayak gitu. Itu. Siap. Gitu, Siap, Mas. Makasih banyak, Ya. Mas. Ini Ya. sebetulnya banyak banget, Mas, pertanyaan yang masuk nih di Q&A. Ya, nggak apa-apa. Besok lagi sampai 30 hari juga nggak apa-apa. Ya, siap. Nah, ini untuk sahabat Evapori yang dimanapun Anda berada nih, karena ini sudah mendekati waktu untuk berbuka juga. Nanti Mas Bre ini nanti insya Allah kita akan hadirkan lagi, karena pertanyaan-pertanyaan banyak yang belum kejawab nih kayaknya nih ya. Ya. Saya juga mungkin saran inilah materi apa gitu, nanti kita bisa bicara lagi lebih lanjut. Siap. Mungkin yang lebih khusus juga boleh. Siap. Boleh, Mas, untuk mengakhiri kita sesi hari ini, nanti untuk closing statement dari Mas Dimas, Mas Bre. Silakan, Mas, untuk closing statementnya. Jangan takut untuk berbuat salah ya. Jangan takut untuk berbuat salah, karena kita itu
pasti ada salahnya dan kita bisa memperbaikinya. Jadi kalau misalnya bikin konten salah, jelek dan lain sebagainya, kita pasti ada waktu untuk memperbaikinya. Gitu. Siap. Makasih banyak nih Mas. Ya. Dimas Bre ini, nah, alhamdulillah nih. Ini sahabat Evaporian dimanapun Anda berada nih, follow juga IG-nya Mas Dimas Bre nih. Searching saja di IG-nya Bre Production ya kalau nggak salah ya Mas. Dimas Bre aja, Dimas Bre aja. Nanti sudah muncul, silakan di follow tuh, nanti yang tanya-tanya lewat Instagram juga boleh, lewat YouTube ataupun TikTok juga boleh, silakan nanti. Nah, nanti insya Allah nanti kita akan hadirkan lagi Mas Dimas nih nanti yang akan lebih spesifik lagi membahas kontennya itu supaya viral. Kan kita belum nyentuh viral Mas ya. Belum nyentuh konten itu agar viral, belum nyentuh konten itu untuk YouTube, belum nyentuh konten itu untuk TikTok. Jadi masing-masing media sosial juga ada segmennya sendiri. Nanti kita sentuh di masing-masing itu ada polanya juga. Nanti kita hadirkan lagi Mas Dimas Bre ini. Nah, untuk sahabat Evaporian dimanapun Anda berada, terima kasih yang hari ini sudah hadir bersama-sama kita nih. Makasih, selamat menjalankan, selamat sebentar lagi ya akan menunaikan ibadah buka puasa ini. Buka puasanya nanti insya Allah kita akan hadir lagi, Evapora akan hadir lagi besok malam nanti dengan trainer ataupun dengan pemateri yang luar biasa. Nanti kita hadirkan lagi nanti itu esok hari. Untuk jam esok nanti insya Allah malam jam 20.30 nanti silahkan, nanti kita akan share lagi untuk jadwalnya, dan nanti untuk video ataupun untuk rekaman ini nanti juga kita akan share di media sosial kita. Nah, terima kasih kami ucapkan untuk Mas Dimas yang sudah meluangkan waktu di dalam mobil, luar biasa ya, dingin-dingin gitu kan, luar biasa. Buka puasa nih masih menyempatkan untuk hadir. Mudah-mudahan sehat selalu Mas ya, bisnisnya lancar juga. Amin, sama-sama Mas. Tim Evapora juga. Nanti jangan sungkan-sungkan Mas, nanti kita undang lagi Mas. Masih banyak nih yang mau nunggu nih, masih banyak yang nunggu nih ilmunya nih. Ini baru berapa persen? 5% lah ya Mas ya. Baru 5% yang baru dikasih lah. Ya. Baru 5% yang sudah dikasih. Terima kasih untuk sahabat Evaporian dimanapun Anda berada yang sudah hadir di sore hari ini. Sehat selalu untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. يرتوي بالحب قلبي حب خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله.